Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Udah selesai dokter hasilnya? Udah, tapi itu masih di lorong rumah sakit. Ya. Oh iya, ya Allah. Alhamdulillah. Lanjut dokter hasilnya. Iya. Ya udah, langsung aja ya dok. Ya. Kita hari ini kita mau ngebahas kehamilan trimester ketiga ya dok ya. Iya. Mohon maaf, dokter menyiapkan slide atau tidak? Saya nggak menyiapkan slide. Maaf. Akhirnya kita sudah menyiapkan. Baik Bunda Muda, kita mulai aja ya. Sebelumnya mungkin kehamilan trimester 3 itu bisa dijelaskan dok, apa sih kehamilan trimester ketiga itu? Oke ya, kehamilan trimester 3 itu dimulai sejak umur kehamilan 28 minggu sampai dengan timbulnya tanda persalinan. Pada saat ini hampir seluruh organ tubuh bayi sudah berkembang, sudah baik ya. Hanya dalam proses pematangan organ-organ, pertumbuhan tulang dan penambahan massa lemak bayi. Biasanya ditandai dengan berat badannya yang meningkat pesat, berat badan bayi ya, sekitar 200 sampai 300 gram setiap 2 minggu. Itu ya, trimester ketiga. Terus biasanya ada perubahan, istilah kita bilangnya fisiologi ya, perubahan pada ibunya apa aja sih dok, itu pada trimester 3? Pada kehamilan trimester 3 ya, terutama karena ada penambahan berat badan janin, biasanya dimulai dari aktivitas tidur sudah mulai terganggu ya, karena pertumbuhan rahim mendesak organ-organ di atasnya, misalkan paru-paru ya, kemudian lambung, maka ibu biasanya mengeluhnya terasa sesak ya, terutama saat berbaring. Kemudian kalau ibunya sebelumnya punya mah, biasanya keluhan mahnya bertambah berat ya, karena ada desakan lambung akibat pertumbuhan rahim. Kemudian desakan rahim juga mendesak organ-organ sekitar lainnya, misalkan kandung kencing. Ibunya biasanya bisa tahan tidak berkemih 4 jam, ini baru 1 jam sudah ingin berkemih gitu ya. Karena volume kandung kemihnya lebih kecil akibat tekanan dari rahim. Kemudian karena ada penambahan beban rahim, biasanya ada keluhan nyeri pada tulang punggung, nyeri pada tulang ya, karena ada penambahan beban. Biasanya kita bisa diatasi dengan penggunaan sabuk kehamilan atau maternity belt. Itu membantu supaya menyangga rahim sekaligus mempertahankan postur tubuh. Selain perubahan fisiologi tadi itu dok, tanda-tanda bahaya apa aja sih yang ada di trimester 3 ini dok? Oke. Sebentar ya, saya sambil masuk mobil. Oh, iya. Kemudian tanda-tanda bahayanya ya, tanda bahaya pada trimester 3, satu yang paling penting itu perdarahan. Ya, perdarahan pada trimester yang ketiga paling banyak disebabkan oleh posisi ari-ari atau plasenta yang tidak pada tempatnya. Kemudian ada prematur kontraksi atau kontraksi rahim sebelum janin dinyatakan cukup bulan atau kurang dari 37 minggu ya, atau kurang dari 9 bulan. Ya. Kemudian kamu lagi rapat ya? Mohon maaf ini ada iklan. Kemudian ini juga ya bisa terjadi temuan ibunya biasanya tekanan darahnya normal sebelum hamil. Nah, biasanya di atas 34 minggu atau menjelang persalinan tiba-tiba tekanan darahnya menjadi tinggi ya, atau biasa kita sebut dengan preeklamsia.
Atau ibunya sebelumnya gula darahnya normal, kemudian setelah 24 minggu atau biasanya muncul di 32 minggu gula darahnya jadi tinggi. Itu kita sebut dengan penyakit gula dalam kehamilan. Itu juga bisa kita waspadai di trimester ketiga. Kita itu dok tanda-tanda bahayanya. Sudah itu aja ya barangkali ya. Untuk ibu hamil yang mengalami tanda-tanda bahaya tersebut, apa yang harus dilakukan? Takutnya belum pernah. Iya ya. Pertama ya ke fasilitas kesehatan terdekat. Bu bidan itu sudah pintar-pintar ya mengetahui mana kegawatan yang bisa ditangani segera sementara oleh fasilitas kesehatan primer atau di bidan praktek mandiri sampai dengan kapan dia harus merujuk ke rumah sakit. Jadi kalau ada ibu dengan keluhan tanda bahaya tadi, segera ke fasilitas kesehatan terdekat, bidan praktek mandiri boleh, puskesmas boleh ya, klinik dokter boleh, praktek dokter boleh, baru nanti akan diarahkan ke rumah sakit. Jadi tidak harus menunggu SPOB-nya jadwal prakteknya jam segini gitu, tidak ya. Kalau ada tanda seperti tadi segera fasilitas kesehatan. Jadi kalau ada tanda-tanda bahaya yang dirasakan tadi yang dijelaskan, nggak usah panik dok ya, langsung aja kita ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian kehamilan trimester 3 kan berarti sudah menjelang waktunya persalinan ya dok ya. Nah persiapan apa aja sih dok yang harus menjelang persalinan ini yang harus ibu persiapkan gitu? Berapa kali harus kontrol gitu? Terus persiapan yang dilakukan yang harus persiapan apa saja gitu? Ada persiapan khusus atau tidak gitu dok? Oke. Nah, kalau pada trimester 3, sejak umur kehamilan 7 bulan sampai dengan 9 bulan, ibu biasanya diwajibkan kontrol setiap 2 minggu sekali. Sedangkan nanti kalau sudah 9 bulan, ibu akan diwajibkan kontrol ke bidan atau ke puskesmas atau ke SPOG setiap 1 minggu sekali. Kalau ibu sudah umur kehamilannya cukup bulan atau sudah 9 bulan ke atas atau umur kehamilan sudah 37 minggu, ada nggak sih dok hal-hal yang perlu dilakukan supaya segera timbul tanda persalinan? Begitu kan ya pertanyaannya. Maka ada beberapa hal ya. Satu, jalan pagi ya 30 menit. Durasinya dalam 1 minggu sekitar 3-5 jam. Kemudian aktivitas seksual dengan suami juga dapat membantu timbulnya persalinan ya. Perawatan payudara itu juga penting ya, sekaligus untuk persiapan menyusui, dan stimulasi pada payudara dan puting susu dapat membantu munculnya tanda-tanda persalinan. Ya. Sekarang kan sebenarnya di masa pandemi ini belum semuanya ibu hamil yang divaksin ya dok ya. Nah, apakah aman gitu untuk ibu hamil yang belum sempat divaksin saat melahirkan, pas melahirkan secara normal, apakah harus sesar atau harus lahiran di rumah sakit atau bisa di bidan kayak gitu dok? Ya, mengenai vaksin COVID ya. Vaksin COVID boleh diberikan sejak umur kehamilan di atas 12 minggu sampai dengan 33 minggu. Harapannya dengan umur kehamilan di atas 12 minggu, janin sudah tidak lagi sensitif terhadap pemberian obat ya, karena pembentukan organ-organ vitalnya sudah selesai, tinggal pematangan saja. Kemudian sebelum 33 minggu, kenapa? Supaya ibu hamil sudah mendapatkan 2 dosis 2 kali pemberian, sehingga yang mendapat imunitas tidak hanya ibu hamilnya saja, tapi janinnya juga pada saat lahir sudah dapat imunitas yang berasal dari ibu gitu.
Kenapa sih harus diberikan antara 12 sampai 33 minggu dengan 2 dosis gitu ya. Tapi kalau ibunya memang tidak vaksin ya, itu vaksin bagaimanapun tetap pilihan. Kalau ibunya tidak vaksin bagaimana dok gitu ya? Ya tidak apa-apa, tetap ada risiko tertular, tapi alhamdulillah untuk saat ini angka kesakitan COVID-19 menurun ya. Jadi ibu-ibu yang saat ini memasuki trimester 3 menjelang persalinan, alhamdulillah sudah agak bernafas sedikit lega ya. Kalau membutuhkan persalinan di rumah sakit kekhawatiran untuk tertular COVID-nya juga rendah. Begitu ya. Kita coba ini dulu. Di sini bunda-bunda ada yang sudah masuk trimester ketiga kan? Yang mau bertanya langsung sama dokter? Kita buka sesi pertanyaan aja langsung dok ya. Boleh, boleh. Ini udah ada yang bertanya nih dok. Assalamualaikum bunda semua, bukan. Saya dari Bunda Karina Budiarti. Saya ada keluhan sakit perut di bawah payudara kanan dok di beberapa hari terakhir dan biasanya di malam hari. Cara menangani atau meredakan sedikit rasa sakitnya gimana nih dok? Sebentar ya, ada iklan ini. Sering ya ibu hamil mengeluh tadi ya karena ada peningkatan volume rahim atau rahimnya semakin besar, dia mendesak ke organ-organ sekitarnya termasuk otot-otot di perut atas ya, di bagian di bawah payudara. Itu khas sekali ya ibu-ibu hamil tuh keluhannya nyeri di bagian situ. Nah, dok ada nggak sih cara untuk mengatasinya ya? Boleh menggunakan anti nyeri yang sifatnya lokal saja, misalkan pakai minyak kayu putih di daerah situ ya untuk meredakan nyeri, atau mau dikompres hangat juga boleh, atau ibunya tidur dalam posisi yang setengah miring, ada ya penyangga bagian punggung disangga oleh bantal atau guling, bagian depan juga disangga dengan bagian perut yang jatuh ke arah depan juga disangga dengan bantal atau guling. Itu dapat membantu mengurangi rasa nyeri akibat pertambahan ukuran rahim yang mendesak organ-organ di sekitarnya. Mudah-mudahan menjawab ya. Boleh dicoba tipsnya ya Bu ya. Mudah-mudahan keluhannya membaik. Ya Allah, lupa. Masih di mute. Mohon maaf tadi kamu. Ini dok ada pertanyaan dari Bunda Endang. Saya sebelum hamil sudah obesitas. Bolehkah selama kehamilan membatasi karbohidrat atau nasi? Dan apakah susu ibu hamil itu wajib atau opsional? Boleh dijawab dokter? Mohon maaf Bunda-Bunda, sepertinya dokter Puputnya
keluar ya. Bentar ya Bunda ya, kita coba hubungi lagi dokter Puputnya. Sambil menunggu dokter Puput, mungkin boleh Bunda-Bunda yang mau bertanya lagi, silahkan boleh chat di grup. Kita tampung sambil menunggu dokter Puput, kita tampung pertanyaannya. Masih belum ada dokter Puputnya ya, mungkin ada kendala di jaringan atau handphonenya. Sambil menunggu, mungkin admin Sahabat Sehati bisa share video profilnya dokter Puput atau share video profil. Halo, mohon maaf ya, hilang sinyal tiba-tiba, mungkin karena di jalan. Tadi pertanyaannya apa ya? Mohon maaf, saya ulangi lagi ya. Pertanyaan dari Bunda Endang. Saya sebelum hamil sudah obesitas, Dok. Nah, Oh boleh iya, yang pembatasan nasi ya. ya, sama susu ibu hamil. Ya, kalau mau melakukan diet, sebaiknya ibu hamil konsultasi dulu ya. Dia obesitasnya grade berapa supaya dihitung jangan sampai terjadi defisit atau kekurangan kalori gitu ya. Tapi betul bahwa ibu yang hamil dengan berat badan obesitas sebelum kehamilannya memang
peningkatan berat badannya bukan lagi 10 sampai 12 kilo seperti ibu-ibu yang hamil biasa, tapi dia hanya butuh 5 sampai 8 kilo maksimal ya. Itu sudah banyak sekali ya. Biasanya cuma butuh 4 sampai 5 kilo peningkatan berat badan selama kehamilan. Tapi untuk pembatasannya sebaiknya tidak menghitung sendiri ya Bu. Boleh konsultasi, misalkan Ibu bisa mengkonsultasikan dengan bagian gizi di puskesmas. Puskesmas itu juga punya petugas kesehatan yang mengerti mengenai gizi ya, supaya dihitung dia harus konsumsi kalori sebanyak apa. Jadi kalau ibu obesitas, dietnya tidak harus mengurangi nasi, nanti malah ibunya lemas ya, pertumbuhan janinnya terganggu. Gitu ya Bu ya. Konsultasi dulu ya. Nah, untuk susu ibu hamilnya Dok, apa? Oh iya, susu ibu hamil tidak wajib ya. Begitu Ibu Bunda Endang, apa sudah terjawab? Ibu hamil, susu kehamilan tidak wajib, Mam ya. Iya. Sudah terjawab ya. Iya, nah. Selanjutnya ada pertanyaan Dok. Susu ibu hamil tidak wajib. Jadi susu ibu hamil itu kandungan yang paling banyak dibutuhkan adalah kalsiumnya. Kalau ibu sudah mengkonsumsi kalsium dari sumber lain, misalkan sudah cukup daging, sudah cukup telur, sudah cukup ikan, tidak perlu konsumsi susu lagi. Kemudian susu ibu hamil itu juga kadang ada tambahan DHA ya, atau EPA, atau asam linoleat. Biasanya itu juga sudah ada pada vitamin kehamilan yang diberikan oleh Bu Bidan, bukan yang generik ya, yang vitamin kehamilan lengkap biasanya sudah ada juga di situ. Apalagi ada ibu-ibu yang dia tidak bisa mentoleransi susu, malah kadang kalau minum susu dia mencret. Ya sebaiknya tidak perlu dikonsumsi, begitu ya untuk susu ibu hamil. Atau malah dia jadi mual muntah, nah itu juga tidak perlu memaksakan untuk mengkonsumsi susu ibu hamil. Seperti itu. Atau mungkin kalau yang ingin minum susu pun nggak harus susu ibu hamil Dok, ya bisa susu yang lain. Iya betul, tidak harus susu ibu hamil ya. Tapi kelebihan dari susu ibu hamil tadi ya ada tambahan DHA, bahkan ada yang tambahan zat alami untuk mengurangi mual muntah ya. Biasanya dari ginger atau dari jahe. Jahe itu juga ada juga susu ibu hamil yang ada tambahan itu ya. Dokter, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bunda Alfia. Vitamin atau suplemen apa yang sebaiknya dikonsumsi di kehamilan trimester 3 ini, Dok? Oke ya, kalau di trimester ketiga ini ada 2 vitamin yang penting. Satu Fe atau tablet penambah darah atau tablet tambah besi, dan yang kedua kalsium. Ya, itu untuk ibu hamil yang tidak ada gangguan atau kelainan apapun, 2 itu yang wajib dikonsumsi, tablet tambah darah dan kalsium. Kalau saya ditanya Dok, kalau vitamin kehamilan wajib atau enggak? Wajib. Karena kebutuhan ibu hamil dari asupan makan saja berdasarkan studi atau berdasarkan penelitian pada masyarakat Indonesia secara keseluruhan tidak akan cukup untuk proses kehamilan, sehingga vitamin penambah darah dan kalsium wajib dikonsumsi oleh ibu hamil. Lain halnya dengan susu ya. 2 itu aja yang wajib ya Dok ya. Kalau ya. mungkin boleh vitamin yang tambahan gitu Dok ya. Mungkin untuk mengurangi kan misalkan ya tidak semua ibu hamil dapat mengakses obat-obat yang paten ya. Keunggulan obat paten itu sebenarnya bukan kandungannya tapi pembawanya ya. Jadi misalkan dia ukurannya lebih kecil, terus dia dibungkus dengan selaput gula sehingga ibunya tidak terlalu mual saat mengkonsumsi, rasa besinya juga tidak terlalu terasa gitu ya. Jadi perbedaannya sebenarnya di bungkusnya gitu ya. Kalau isinya saya rasa mau yang generik atau yang non generik sama saja.
Misalkan kayak kalsium ya, kalsium kalau obat yang generik kan tabletnya itu besar-besar sekali ya, dan ibu harus mengkonsumsi 2 sampai 3 kali 2 sampai 3 tablet dalam sehari. Itu kan cukup menyiksa ibu hamil. Dan dalam jangka panjang ya, bayangkan ya, saya meskipun dokter tapi saya juga kalau suruh konsumsi obat tuh agak ini ya. Jadi buat ibu-ibu hamil yang tidak dapat mengakses obat-obatan yang paten, jangan berkecil hati karena isinya adalah sama, ya, hanya bungkusnya saja yang berbeda, gitu ya. Pertanyaan selanjutnya dok dari Bunda Ayu Rohimah. Saya hamil sekitar 35 minggu. Di sekitar 33 minggu ada tensi tinggi dan kemudian kontrol ke dokter karena tes urin negatif, jadi diberikan tindakan terapi obat dan suntikan penguat paru bayi. Setelah itu saya mulai turun tensinya antara 120 sampai 140. Tapi dari kemarin jadi naik lagi tensinya jadi 180 per 112. Karena kurang tidur soalnya suami kebetulan lagi sakit. Apa yang harus dilakukan? Apakah masih bisa diterapi lagi? Apa harus dilahirkan? Sudah di atas, sudah 35 minggu ya. Sebenarnya ada beberapa parameter tambahan ya yang belum ada tercantum di sini. Kalau ibu itu kan berarti ada 2 nyawa yang kita perhatikan ya. Satu kondisi ibunya, satu kondisi janinnya. Pada pasien dengan tekanan darah tinggi lebih dari 160 atau lebih dari 160 ya, itu ibunya berarti sudah mengalami namanya preeklamsia dengan gejala pemberat. Jadi tidak hanya hipertensi dalam kehamilan biasa, tapi sudah ada gejala pemberat. Biasanya akan diberikan obat anti kejang, ya. Kemudian akan diberikan, biasanya kalau tensinya segitu seharusnya dirawat inap, Bu. Tidak bisa ibu tidak dirawat inap karena ibu harus mendapatkan obat anti kejang, kemudian dan pemberian obat anti hipertensi. Kalau tensi sudah di atas 160 dan atau bawahnya lebih dari 110, mau ada protein di dalam urin atau di dalam pipisnya positif atau negatif, ibu harus rawat inap, harus dapat obat anti kejang. Kemudian untuk dilahirkan atau tidak, biasanya kita lihat parameter ibunya. Kalau ibunya respon terhadap pemberian terapi, kehamilan masih dapat dipertahankan. Kalau ibunya tidak respon terhadap terapi, maka kehamilan harus diakhiri atau bayi harus dilahirkan. Atau bayinya tidak baik-baik saja ya, misalkan pertumbuhan bayinya tidak baik atau denyut jantung bayinya tidak baik, maka juga itu harus dilahirkan ya. Itu pertimbangannya cukup banyak, Bu. Tapi saran saya kalau ibu tekanan darah segitu, meskipun ada riwayat ibu tidak istirahat sebelumnya, ibu sebaiknya segera ke rumah sakit, jangan ditunda ya, Bu ya. Ada pertanyaan lagi dok dari Bunda Karina. Dok, apakah tensi darah yang normal itu linear dengan hemoglobin yang cukup untuk ibu hamil? Kemudian Tidak, ya? apakah dengan obat tambah darah tadi sudah cukup agar hemoglobin ibu naik, ibu hamil normal, atau harus konsumsi makanan khusus? Oh ya, tidak linear ya. Jadi kalau hemoglobin itu adalah sel darah merah. Sedangkan kalau tekanan darah itu adalah mengukur tekanan darah dari yang dipompakan jantung ke seluruh tubuh. Jadi bisa aja ibunya tekanan darah tinggi tapi HB-nya rendah. Jadi itu tidak berhubungan tidak ada hubungannya antara HB dengan tekanan darah. Gitu ya. Kemudian
tablet tambah besi itu istilahnya adalah suplementasi tambah darah ya. Jadi suplemen penambah darah, bukan jadi semua kebutuhan sel darah merah tidak dapat dipenuhi hanya dari suplementasi saja. Ibunya juga harus mengkonsumsi makanan yang baik. Contoh makanan tinggi zat besi, misalkan telur, hati ayam, ikan, ya, daging merah itu tinggi zat besi. Kalau sayuran dok, sayuran itu ada sih yang tinggi zat besi tapi tidak direkomendasikan. Karena untuk menjadi zat besi yang dibutuhkan oleh tubuh, dia masih butuh zat lain untuk berubah gitu ya di dalam tubuh. Jadi seringkali tidak cukup untuk pemenuhan zat besi ibu hamil. Jadi sarannya tadi makanan konsumsi yang saya sampaikan ya, konsumsi makanan yang sudah saya sampaikan tadi. Sudah jelas Bunda Karina. Ada yang ingin bertanya lagi Bunda? Mangga silahkan. Masih kita buka sesi pertanyaan. Kita tunggu mungkin sekitar 5 menit buat yang bertanya. Oke, ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan aktivitas sampai sejauh apa ya aktivitas fisik yang boleh dikerjakan oleh ibu hamil ya, termasuk biasanya nanyain, dok saya biasanya sebelum hamil jipol, saya boleh jipol gak gitu ya, atau dok saya biasanya sebelum hamil suka naik sepeda, saya boleh nggak naik sepeda gitu ya, pertanyaannya biasanya gitu. Boleh ya, aktivitas fisik sebelum kehamilan boleh diteruskan sampai dengan ibunya pada saat hamil, bahkan sampai dengan trimester ketiga. Batasannya adalah kalau di buku-buku disebut intensitas sedang. Intensitas sedang itu disamakan seperti tadi olahraga selama 30 menit, olahraganya sifatnya aerobik ya, bukan permainan ya Bu. Jadi olahraga aerobik itu senam, jalan kaki, lari, berenang, ya, naik sepeda, baik sepeda statis atau sepeda yang berjalan. Dengan durasi 30 menit dalam seminggu 3-5 kali itu intensitas sedang. Kalau Ibu melakukan seperti itu boleh ya, kalau di atas itu tidak dianjurkan. Terus kemudian dok naik pesawat boleh sampai berapa, umur kehamilan berapa? Sebaiknya tidak boleh lebih dari 32 minggu. Kalau ibu sudah di atas umur kehamilan 32 minggu tidak disarankan untuk naik pesawat terbang. Kalau di kehamilan awal tidak masalah. Begitu ya. Ini ada pertanyaan 32 minggu tuh berarti 8 bulan ya, Bu. Ada pertanyaan dari Bunda Desi, dok. Usia kandungan sekarang 28 minggu. Kemarin USG, tapi dokter bilang plasenta di bawah menutupi jalan lahir. Tapi saya dari awal sampai sekarang tidak ada keluhan, apalagi sampai keluar flek. Terus apa
Terus apa nggak boleh hubungan badan sama sekali ya, Dok? Oke ya. Jadi plasenta menutupi jalan lahir akan memberikan gejala pada di atas trimester ketiga. Biasanya sudah di atas 28 minggu. Karena pada saat 28 minggu ini terbentuk namanya segmen bawah rahim ya. Jadi bagian jalan lahir yang paling bawah mengalami penipisan dan pelebaran karena dia persiapan untuk persalinan. Nah, pada saat itu karena ari-arinya menempel di daerah tersebut, karena si bagian bawah itu dia meregang, maka ada bagian plasenta atau bagian ari-ari yang ikut terlepas sehingga menimbulkan perdarahan. Kalau ibu sudah pernah di USG pada waktu 28 minggu dan didapatkan ari-ari menutupi jalan lahir, sebaiknya ibu tidak berhubungan seksual untuk mencegah ada perdarahan. Meskipun belum terjadi, jangan sampai ya Bu. Kemudian biasanya ibu akan dianjurkan untuk tidak boleh angkat berat ya, tidak boleh terlalu capek, misalkan naik turun tangga atau berdiri terlalu lama. Ibu juga tidak disarankan melakukan hal tersebut meskipun belum terjadi keluar darah gitu ya. Khawatirnya nanti setelah 28 minggu itulah terjadi masalah karena si segmen bawah rahimnya mulai melebar dan menipis. Begitu ya, Bu. Memang gejalanya biasanya muncul setelah 28 minggu, Bu. Jadi Ibu harus hati-hati ya. Terus untuk BBJ di usia 28 minggu, Dok, 1100 itu normal nggak? 1100 bagus ya. 1100 untuk kehamilan 28 minggu atau 7 bulan sesuai ya. Normal berarti ya, Bu ya. Bunda Desi, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tadi 28 minggu ya, batasan paling bawahnya adalah 800 gram. Ya, jadi kalau sudah di atas 800 gram sudah boleh, sudah bagus ya. Normal berarti. Ini lagi Bunda, yuk kita buka sesi pertanyaan. Ada pertanyaan lagi, Dok, dari Bunda Endang lagi. Dok, apakah makanan pedas atau minuman bersoda atau kopi berpengaruh ke janin? Kalau makanan pedas tidak ada pengaruhnya ke janin ya. Lain halnya kalau ibu menyusui ya. Mungkin kandungan makanan pedas itu ada zat namanya apa ya, saya lupa. Pak saya itu ada zat yang dia bisa melewati air susu ya. Kalau dia ada di air susu, kalau bayinya sensitif terhadap rasa pedas, mungkin bayinya bisa diare, itu mungkin terjadi. Tapi kalau bayinya nggak sensitif, sebenarnya baik-baik saja bayinya ya. Tapi kalau ibu hamil tidak ya, tidak melewati sawar plasenta atau tidak melewati aliran darah di ari-ari ya, jadi tidak sampai ke bayi. Kalau soda, kalau dia soda biasanya tinggi gula, pengaruhnya tidak langsung ke janin, tapi dapat menyebabkan ibunya obesitas atau kegemukan. Kalau kopi ada kandungan kafeinnya yang menyebabkan pembuluh darah mengecil atau menyempit ya, termasuk di
pembuluh darah yang mengalirkan darah dari ibu ke janin, sehingga bisa terjadi itu ya, bisa terjadi itu penyempitan pembuluh darah, denyut jantung bayinya juga bisa meningkat. Sebaiknya tidak dikonsumsi lebih dari 1 cup sehari. Jadi itu boleh dikonsumsi kok Bu, kopi pada ibu hamil ya. Kopi sama teh ya, atau makanan lain yang mengandung kafein, contohnya coklat itu juga dia ada kafeinnya ya, makanya tidak boleh terlalu banyak ya minuman coklat atau makanan coklat pada ibu hamil karena ada kandungan kafeinnya. Selain itu kandungan kafein juga menyebabkan ibunya sering kencing ya, jadi air kencingnya akan diproduksi berlebihan, juga tidak baik untuk ibu hamil ya. Untuk teh dan kopi untuk ibu hamil sebaiknya dibatasi 1 cup 1 hari ya, termasuk minuman coklat ya ibu-ibu. Jadi boleh, cuman dibatasin dok ya. Boleh saja boleh. Cuman supaya jumlahnya tidak berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik dok. Ya, ada yang ingin bertanya lagi, Bunda? Masih buka sesi pertanyaan. Sudah? Lagi? Ada yang ingin bertanya? Lagi ada dokter Oke di sini, kita manfaatkan. Yang ingin Oke, jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin nanti kita tunggu sampai iya nih, boleh kata kalau masih mungkin ada yang masih dipikirkan mau bertanya apa atau belum kepikiran bertanya apa, boleh nanti bertanya langsung ke nomor dokternya ya. Di nomor dokter sini. Mungkin nanti ada pertanyaan di luar. Ini sama juga langsung hubungi dokter. Tidak ada yang ingin bertanya lagi Bunda ya. Baik, kita tutup aja kali ya dok ya. Sudah tidak ada yang bertanya. Nanti bisa bertanya di luar forum aja, langsung hubungi nomor dokter yang di sini. Ya. Boleh hubungi nomor saya yang ada di chat ya. Tapi nggak bisa telepon, mohon maaf. Atau kalau ada segawatan sebaiknya segera ke rumah sakit ya. Tapi kalau konsultasi seperti makanan atau minuman yang perlu dikonsumsi atau obat-obatan, dok ini saya dapat obat seperti ini, gunanya buat apa, atau hasil laboratorium, boleh ya, saya nanti saya jawab. Atau mau second opinion ya dok, dari dokter sana saya diminta seperti ini. Saya belum tahu, penjelasannya kurang jelas, misalkan saya jelaskan ya. Bapak itu. Kita
kita tutup aja podcast hari ini dok ya, Bunda-bunda semua. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua, buat bunda-bunda juga untuk persiapan persalinannya nanti yang sudah masuk semester 3. Semoga kehamilannya sehat, lancar, nanti proses persalinannya, dede bayinya lahir sehat, ibunya selamat. Terima kasih dokter atas waktunya. Ya, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf kendala teknisnya banyak hari ini. Maaf juga mengganggu waktunya nih. Ya. Waktu kesibukannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih bunda-bunda semua yang sudah berpartisipasi di podcast ketiga kita hari ini. Semoga banyak ilmu yang bisa diambil dari tema hari ini. Dan nanti kita akan ada pertemuan lagi yang keempat ya di minggu depan dengan tema yang berbeda lagi. Saya undur diri, saya tutup podcast hari ini. Semoga bunda-bunda sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.